Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di R3 Channel guys. Jangan lupa di subscribe channel ini dan diaktifkan loncengnya guys ya, untuk mensupport channel ini. Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara konfigurasi mikrotik dengan static routing atau dynamic routing. Apa sih dynamic routing atau static routing itu? Dynamic routing itu adalah routing yang otomatis, dan static routing itu kita melakukan routing secara manual. Gimana sih caranya untuk dynamic routing dan static routing itu? Langsung saja kita buka Winbox. Untuk melakukan hal yang pertama kita lakukan adalah nantinya akan kita lakukan dynamic routing. Ini sudah Winbox terbuka, kita refresh di Nextboard, ke detect untuk perangkat mikrotiknya, terus kita connect. Nah, pada mikrotik yang saya gunakan ini sebelumnya sudah saya konfigurasi, maka dari itu kita harus melakukan reset pada mikrotik tersebut. Kita melakukan reset. Oke, yes. Kenapa sih kita perlu melakukan reset? Reset itu untuk membuat si mikrotik ini bawaan pabrik gitu. Nah, maksudnya mikrotik ini tidak ada konfigurasi lagi, jadi murni dari bawaan pabrik. Nah, kita menunggu proses dia melakukan restart. Mikrotik akan melakukan restart, kita tunggu ya guys ya. Oke, sudah melakukan restart, kita refresh. Nah, ini sudah kebaca guys ya. Terus kita gunakan MAC address, kita lanjut menggunakan MAC address, kita connect. Nah, pada video ini kita remove konfigurasi, kita pilih remove configuration. Nah, setelah itu kita close dulu Winbox-nya. Nah, setelah itu kita buka Winbox-nya lagi ya guys ya. Nah, kita connect lagi, kita refresh, kita connect lagi. Nah, setelah ini sudah tidak ada konfigurasi pada mikrotiknya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat komen pada mikrotik supaya kita tahu jalurnya mana-mana. Misalnya di Ether 1 kita kasih komen di sini jalur internet. Nah, jalur atau sumber internet aja, sumber internet. Oke. Terus yang kita mau kita konfigurasi itu di Ether mana? Ini kan ada 13 Ether. Yang kita akan contohnya kita mengambil Ether 2 aja ya. Kita akan konfigurasi Ether 2. Ether 2 ini digunakan untuk apa? Misalnya untuk LAN ya. Untuk LAN. Oke. Kita kasih komen. Nah, setelah itu kita memberi komen ini, setelah itu kita masuk ke IP, terus kita masuk ke DHCP client untuk dynamic routing ya guys ya. Untuk dynamic routing kita masuk ke IP, terus ke DHCP client. Nah, kita klik plus, kita pilih ini Ether 1. Kita pilih interface-nya, Ether 1. Kita langsung apply aja, kita oke. Nah, setelah itu kita membuat DHCP client ini di Ether 1 ini, kita secara otomatis dia langsung membuat di bagian IP, bagian IP address-nya terbuat, terus dia terbuat juga di IP root-nya guys ya. IP root-nya secara otomatis terbuat nih guys. Kita nggak bisa ngedit. Nah, terus setelah kita membuat DHCP kliennya, kita harus masuk ke
DNS. Kita cek DNS ya guys ya. Nah, DNS-nya pada video ini, tahap ini DNS-nya itu otomatis ya guys ya, otomatis dari si sumber internet ini. Kita oke aja, kalau sudah ada kita oke aja. Kita buka terminal, kita ping Google. Nah, pada tahap ini Mikrotik itu sudah dapat akses internet, dan tugas selanjutnya kita itu bagaimana cara si Mikrotik ini menyalurkan sumber internetnya itu ke Ether 2 atau LAN-nya guys ya. Terus kita closein dulu guys, kita close. Nah, kita harus men-setting di Ether 2-nya. Kita harus men-setting di Ether 2, kita masuk ke IP. Hal yang pertama kita lakukan adalah men-setting address-nya guys ya. Kita setting address itu alamat IP, kita setting ini, terus kita plus interface-nya kita pilih di Ether 2 karena kita akan men-setting di interface Ether 2 ya. Kita masukkan IP address-nya. Nah, untuk masukkan IP address ini terserah kalian saja ya. Misalnya 192.168.30.1 slash, untuk subnetnya kita pakai yang 24 ya guys ya. Kita pilih apply, kita oke. Nah, setelah membuat address list, kita membuat juga DHCP server. Nah, itu caranya untuk masuk ke IP terus ke DHCP server. Nah, apa sih gunanya DHCP server ini? DHCP server ini membuat supaya laptop yang tercolok LAN di Ether 2 itu otomatis mendapat. Jadi kita tidak perlu men-setting statik juga di laptop tersebut. Nah, caranya itu kita pilih nih menu DHCP setup ya guys ya. DHCP setup. Nah, kita pilih server interface-nya, kita pilih Ether 2. Kita klik next. Kita klik next langsung. Nah, ini gateway-nya next aja ya guys ya. Nah, ini address to give out. Ini maksudnya di sini itu rank IP yang didapat secara otomatis. Nah, ini pada video ini 2 sampai 254 itu otomatis didapat oleh laptop yang tercolok di Ether 2. Nah, misalnya kita mau ngerubah ini menjadi 10. Di sini 254 kita mau rubah jadi 250. Jadi rank 30.2 sampai 30.9 itu menggunakan statik. Jadi kita harus men-setting statik jika mau mendapatkan IP 30.2 sampai 30.9. Begitu juga 251 sampai 254 kita harus menggunakan statik. Nah, pada ini kita jika tidak ada yang dirubah, pada ini kita klik next. Next, di sini sudah terisi DNS servernya karena otomatis sudah dapat, tadi kita sudah cek juga ya. Terus kita next, terus kita next lagi, oke, setup complete. Nah, terus oke. Nah, di sini masih merah karena di Ether 2 ini belum ada tercolok atau belum digunakan, makanya di sini statusnya masih merah guys ya. Nah, di sini kita langsung kita pilih lagi masuk ke IP, kita setting netnya dulu guys ya. Sebelum kita tes, kita setting netnya dulu. Kita setting masuk ke IP, ke firewall, terus masuk ke NAT. Nah, ini di sini kita plus ya, kita tambah ya. Nah, pada tab begini kita langsung aja ke tab action ya guys ya. Tab action kita pilih masquerade. Nah, apply. Oke. Nah, setelah ini kita lakukan reboot pada Mikrotik. Kita lakukan reboot pada Mikrotik. Nah, kita tunggu sampai Mikrotik itu sudah melakukan reboot supaya konfigurasi yang kita baru konfigurasi itu bekerja dengan baik gitu guys, maksudnya supaya
MikroTik ini membaca konfigurasi yang sudah kita konfigurasi, jadi kita harus melakukan reboot. Nah, ini kita refresh dulu guys, kita tunggu MikroTiknya sampai melakukan reboot. Nah, kita refresh. Nah, di sini kita coba laptop kita colok di Ether 2 guys ya. Untuk sekarang laptop sudah tercolok di Ether 2 dan laptop mendapat akses internet dengan cara kita buka CMD, kita coba ping ke Google guys. Nah, statusnya reply guys ya, berarti sudah dapat digunakan untuk Ether 2 itu. Terus coba kita masuk ke MikroTik. Nah, untuk tahap selanjutnya kan tadi kita melakukan konfigurasi dengan dynamic routing. Nah, sekarang kita merubah dynamic routing itu menjadi static routing. Caranya sangat sederhana sekali guys ya. Ini kita masuk ke IP, kita masuk ke address. Nah, pada tab address ini, di sini kan ada yang D itu artinya dengan otomatis ya, dia maksudnya otomatis D itu ya. Itu kita klik aja, terus kita copy. Nah, ini IP yang didapat dengan tadi melalui DHCP client tadi guys ya, dengan otomatis dia dapat dengan cara di DHCP client. Nah, sekarang kita mau bikin static routing, kita harus membuat IP address-nya dulu, IP address untuk si MikroTik ini guys. Nah, kita coba menggunakan 34.3. Kita tes dulu guys ya, sudah digunakan atau belum. Kita tes ping 10.189.34.3. Nah, ini kan titik 2 guys ya, ini titik 2, kita coba pakai yang titik 3, kita ping. Nah, statusnya RTO guys ya, berarti titik 3 ini kita bisa gunakan karena titik 3 ini tidak ada perangkat yang menggunakan segmen 34.3 ini guys ya, berarti kita bisa gunakan ini 34.3. Langsung apply, kita langsung apply aja guys. Nah, kita apply, kita klik OK, terus kita masuk ke rootnya lagi guys, kita masuk ke root. Nah, masuk ke root ini kita klik 2 kali, kita copy lagi guys, kita copy. Nah, untuk ini tidak ada yang dirubah guys ya, langsung saja kita apply karena gateway-nya 34.1, gateway si sumber internet itu. Kita langsung apply, kita OK. Nah, tinggal kita matikan DHCP, kita matikan dynamic routingnya guys ya. Itu matikan dynamic routingnya, kita masuk ke IP, ke DHCP client, terus ini di Ether saat ini kita matikan, kita disable guys ya, kita disable. Nah, jika kita disable ini, maka yang ada di address list ini, yang ada tanda D ini, itu otomatis menghilang guys ya, dan yang ada di root ini otomatis menghilang guys. Coba ya, DHCP client kita matikan. Nah, kita matikan. Nah, sudah guys ya. Coba kita buka terminal, kita ping Google dulu guys, kita ping 8.8. Nah, sudah bisa guys. Nah, coba kita cek DNS nya guys, karena DNS tadi yang kita setting itu otomatis juga guys didapat. Jadi kita coba buka DNS. Nah, belum ada terisi DNS ya guys, kita masukin DNS Google, terus bawahnya 8.4.4, apply, OK. Nah,
sudah, kita lakukan reboot pada mikrotik ini guys. Nah, kapan sih diperlukan untuk static routing ini guys? Untuk static routing ini biasanya diperlukan jika kita mau ngeremote misi mikrotik ini biar IP-nya tidak berubah-ubah. Nah, itu kita harus menggunakan static routing. Dan bisa juga static routing ini bisa digunakan juga jika kita mendapat IP public dari provider. Misalnya provider Astinet, jika kita berlangganan Astinet maka kita akan mendapatkan IP public, dan biasanya dari provider itu diberikan IP-nya, subnetnya /berapa, dan juga rootnya, gateway-nya itu titik berapa. Itu biasanya diberikan oleh si provider ini guys. Nah, setelah ini kita klik connect, kita coba masuk ke mikrotik lagi guys ya. Nah, untuk sekarang ini mikrotik sudah dapat akses internet guys. Nah, oke. Sudah, kita close. Kita coba di laptop kita guys ya. Kita buka CMD, kita ping Google. Oke, sudah dapat guys. Ini reply statusnya. Nah, ini kan kita pada video ini pada tahap kali ini kita melakukan setting di Ether 2. Bagaimana sih kita misalnya kita mau nambah di Ether 3, Ether 4, Ether 5. Itu caranya sangat simpel guys ya. Kita harus men-setting Ether tersebut. Misalnya kita pilih di Ether 3. Kita harus menambahkan IP address-nya. IP address untuk Ether 3 ini. Jadi pada Ether 3 atau port 3 itu mengeluarkan IP address yang sudah kita buat ini. Misalnya pada Ether 3 kita membuat IP address 192.168.60.1/24. Nah, terus kita apply. Nah, pada Ether 3 ini, jika laptop yang tercolok di Ether 3 atau di port 3, maka IP yang didapatkan itu 192.168.60.1. Sedangkan jika laptop yang tercolok di Ether 2 itu IP yang didapatkan 192.168.30.1 sampai 254 guys ya. Nah, pada Ether 3 ini kita setting lagi untuk mendapatkan secara otomatis IP jika laptop tercolok di Ether 3 atau di port 3. Nah, itu caranya masuk ke IP, ke DHCP server. Nah, pada ini kita klik langsung DHCP setup. Kita pilih interface ya. Karena kita mau setting yang Ether 3, kita pilih yang Ether 3. Kita klik next. Nah, IP yang dapat spesial 60 sampai 254. Nah, next. Gateway-nya untuk Ether 3 itu 60.1. Kita klik next. Nah, ini range-nya yang tadi yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi guys ya. Kita next saja kalau tidak ada perubahan. Terus DNS-nya sudah kita setting juga tadi. Kita next. Ini terus kita next juga lagi guys. Nah, oke. Nah, pada tahap ini kita sudah melakukan setting pada Ether 3 guys. Nah, coba kita coba laptop kita colok di Ether 3 guys ya. Nah, untuk sekarang laptop sudah tercolok di Ether 3. Coba kita buka CMD, kita ping Google apakah sudah dapat akses internet. Nah, sudah guys ya, sudah ada akses internet. Kita masuk ke mikrotiknya. Sudah oke.
Ya, sekian saja video kali ini dari saya R3 Channel, guys. Mungkin pada kesempatan video selanjutnya saya akan membahas tentang mikrotik lagi, guys ya. Yang lebih di atasnya dari sangat basic ini, guys ya. Misalnya untuk blocking, untuk hotspot, untuk manajemen bandwidth, atau VLAN, atau load balance, dua provider dijadikan satu, atau file over ya guys ya. Mungkin saya akan membahas pada video selanjutnya, guys. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe guys ya, untuk mendukung channel ini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.